Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah hukum-hukum beristinja. Dan juga kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu, beristinja itu yang paling afdal adalah menggunakan batu atau zaman sekarang tisu lebih dulu, kemudian lalu menggunakan air. Yang kedua adalah caranya hanya menggunakan air saja. Dan yang ketiga adalah hanya menggunakan batu saja atau tisu saja. Nah, syarat batu atau tisu yang kita bahas pada pertemuan yang lalu itu syaratnya ada 4 ya. Yang pertama, batu atau tisu itu adalah suci, tidak najis. Kalau dia najis, seperti bendanya terbuat dari tahi sapi umpama yang kering, ya, atau tisunya itu ada terbuat dari benda najis umpama, itu tidak bisa dipakai. Yang kedua syaratnya itu adalah bendanya kemarin apa ya? Beku atau padat, ya, tidak basah, kasar. Maksudnya kalau seandainya tisu tersebut atau batu tersebut digosokkan, diusapkan ke lubang alat kelamin, maka dia bisa mengangkat najis tersebut. Tapi kalau seandainya bendanya basah, tidak bisa. Ya, jadi tidak boleh tisunya tisu basah, mesti pakai tisu kering. Yang ketiga syaratnya adalah apa ya? Benda tersebut kasat, bisa mengangkat atau menghilangkan najis. Kalau bendanya licin seperti keramik ini, leher atau kaca, ini tidak bisa digunakan untuk sebagai alat istinja karena dia bendanya licin. Yang keempat syaratnya tidak ada kemuliaan di benda tersebut. Kalau seandainya ada kemuliaannya, seperti tisu ditulis di kertas tersebut atau di tisu tersebut ada tulisan Allah, nama-nama Allah, nama-nama Nabi, nama-nama malaikat, apalagi Al-Quran, maka kertas tersebut menjadi mulia. Dengan sebab apa? Dengan sebab ada tulisan Al-Quran tadi. Oleh karenanya kalau digunakan tisu tersebut sebagai alat istinja, padahal tisu tadi ada tulisan nama-nama Allah atau nama Nabi atau sekalian Al-Quran dan lain sebagainya, maka tidak sah dijadikan alat istinja. Kenapa sebabnya? Karena bendanya mulia. Nah, itu ya kemarin. Begitu ya. Sekarang kita akan membahas tata caranya. Bagaimana kalau orang berisinya pakai tisu? Sekarang mungkin biasa-biasa saja, tidak terpikir. Tapi nanti ketika naik pesawat atau ketika lagi musafir, nggak ada air, mau istinja, mau buang hajat, bagaimana ini? Maka istinja hukumnya wajib. Nggak ada air, maka kita boleh menggunakan batu atau tisu. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini. Ikutin ya semuanya. Syarat-syarat beristinja dengan batu atau tisu. Satu, paling sedikit dalam beristinja
yaitu dengan 3 biji batu dengan 3 biji batu atau dengan 3 lembar tisu, lembar tisu, dan boleh juga menggunakan satu batu saja, tetapi bisa digunakan untuk 3 kali pakai. Seperti umpamanya batunya besar. Begitu juga kalau tisunya itu seandainya besar. Jadi kalau orang istinja pakai batu zaman dulu itu harus 3 biji batu. Umpama batunya yang segenggam apa ya? Nah, kalau begini kan segenggaman gede. Ya nih sebesar ini apa namanya? Gelas. Boleh. Jadi satu usapan, ganti lagi ambil batu yang baru 2, ambil bagi 3. Zaman dulu belum ada tisu, pakai batu. Kalau sekarang pakai batu repot. Nah sekarang ada tisu. Tisunya ambil 3 lembar atau tisu roll, panjang, set, putus, lapkan. Nanti bagaimana cara ngelapnya nanti yang Buya ajarkan. Ya, ngelap. Ya, atau tisunya panjang, boleh saja satu tisu tapi tisunya panjang. Umpama tisunya nih seperti ini besar, satu di ujungnya dilap, satunya di tengah tisunya, satunya di ujungnya lagi tisunya, boleh? Boleh. Ya, tapi kalau nggak bisa mencukupi tisunya kecil, maka mesti harus 3 lembar daripada tisu tersebut. Syarat yang kedua, kemaluan atau alat kelamin tersebut mesti bersih dengan 3 kali usapan sapuan. Jika merasa kurang bersih, maka wajib ditambah lagi untuk membersihkannya. Dan sunnah menambah dengan bilangan-bilangan yang ganjil, seperti 5 tisu atau 7 atau 9 atau 11 dan seterusnya sampai bersih. Ini umpama ya, ada orang buang air kecil, anggap saja ini ya lubangnya. Nah, jadi ambil tisu, tisunya bersih, jangan tisu yang basah. Kemarin kita sudah bahas, jangan tisu yang basah, apalagi ada alkoholnya, nggak boleh. Harus tisu kering. Nah, caranya gimana? Ngambil tisu, kemudian ngelapnya itu sekali usapan. Ini umpama lubangnya 1, ambil lagi tisu 2, ambil lagi tisu baru 3. Paham kira-kira? Merasa kayak masih nggak enak, masih ada rasanya, ambil lagi bilangan ganjil 4, ambil lagi 5, kurang bersih, ambil lagi 2 biji lagi 6, 7. Nah caranya gosoknya sekali gini, sekali jalan. Nggak boleh bolak-balik kayak gosokan, ngeng, nggak boleh. Kayak latih nyuci mobil, ngeng, nggak boleh gitu. Dia sekali usapan saja gitu. Set, 1, 2, 3, lagi 4, 5 sampai merasa bersih dan ditutup dengan bilangan yang mudah dipaham kira-kira dulu. Insyaallah. Nah, jadi perlu diingat seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa beristinja pakai tisu ini hanya menghilangkan benda najisnya, tapi bekasnya masih ada enggak? Masih ada bekas najisnya. Oleh karena itu, kalau orang beristinja pakai batu atau pakai tisu, walaupun bendanya enggak ada, tetapi masih tertinggal najisnya, bekasnya bekasnya. Kalau dia sholat, sholatnya tetap sah.
dia salatnya sah aja. Asalkan najisnya itu tidak memeler kan? Menyebar atau pindah ke pakaian atau ke tempat lain. Kalau dia berpindah ke tempat lain, maka pakaian atau tempat yang terkena najis tadi itu tidak bisa diusap pakai batu atau pakai tisu, mesti dibasuhnya pakai air. Nah, jadi seperti itu. Ya. Pakai tisu kering. Nah, kalau di Kementerian Agama itu kalau orang mau berangkat hajinya, itu biasanya diajarkan cara beristinja pakai tisu. Karena yang paling repot itu kalau naik pesawat Balikpapan menuju Jeddah itu kurang lebih 11 jam. Berapa jam? 11 jam. 11 jam. Kalau dari Jakarta ke mana namanya itu, ke Jeddah cuman 9 jam. Kalau dari Aceh berapa? 7 jam atau berapa jam? Nah, yang lama kalau dari Balikpapan 11 jam. Bayangkan 11 jam itu lama. Maka di pesawat itu, kalau pesawat yang murah kayak Lion Air itu 2 kali makan. Ada minum. Selama makan minum rasa-rasanya tidak mungkin kalau nggak kencing selama 11 jam itu. Nah, pasti kan kencing. Nah, gimana caranya itu istinjanya? Nah, seperti kayak di pondok air banyak blong, habis kalau di pesawat pakai air, nanti airnya masuk ke dalam sela-sela pesawat, kena kabelnya, korslet, habis pesawatnya jatuh, terbakar, matian semuanya. Ya, siapa yang pernah naik pesawat sini? Oh, pernah semuanya. Oh, ya belum. Nah, gimana caranya? Nah, itu di Kemenak diajarkan. Jadi Kemenak itu diajarkan sama kayak Abu ya tadi, pakai tisu 1, 2, ada lagi 3 sampai merasa bersih. Nanti baru pakai tisu basah. Tisunya kan ada airnya di pesawat, di dalam WC-nya ada airnya. Ini tisu nih. Nah, ditampung, dibasahin tisu tersebut, set. Baru nih lubangnya disiram. Seret gitu. Diisi, sudah kering, selesai. Istinjanya sudah pakai tisu dan pakai air lagi. Paham kira-kira? Nah, tapi harus pakai tisu kering lebih dahulu. Tidak boleh pakai tisu basah. Tidak boleh. Harus tisu kering. 1, 2, 3. Nah, kalau sudah bersih, merasa bersih, ya cukup. Kalau belum, tambahin 4, 5, kurang 6, 7, kurang bersih 8, 9, kurang bersih 10, 11 dan seterusnya. Setelah itu tisunya diambil, ambil yang baru, basahin tisunya. Ini kan tisu itu kalau dibasahin mengandung air kan dia? Mengandung air, kemudian diperas tisunya, set, sudah bersih. Itu cara beristinja di pesawat. Nanti tisunya dimasukkan dalam lubang tempat WC itu, ada tempat pembuangan tisu. Yang repot itu kalau seandainya buang kotoran besar dalam pesawat. Wah, itu waktu Abu ya pulang dari umrah 2 tahun yang lalu itu, sampai orang kecirit-cirit di dalam pesawat. Nah, ini apa ini? Hambur kotorannya di mana-mana. Nah, gitu. Nah, ya, baik. Lanjut ya, nomor 3. Yang ketiga. Najis itu belum kering. Dengan sekira-kira najis itu tidak bisa lagi dibersihkan dengan batu atau tisu. Nah, kencing, Pak Reski kencingan, nggak dilap-lap sampai dia mengering. Air kencingnya itu mengering di alat kelamin tadi itu. Boleh nggak dipakai tisu lagi? Tidak bisa. Jadi gimana? Paksa pakai air, siram, selesai. Nah, kotoran pas buang kotoran besar, sampai kering,
tahinya nggak bisa lagi pakai tisu, mesti ya nanti pakai Air. air. Jadi pakai tisu ini kalau kotorannya itu masih dalam kondisi baru, masih basah. Itu ya. Syarat yang keempat, Syarat yang keempat, najis itu najis itu tidak berpindah tidak berpindah dari tempat keluarnya dari tempat keluarnya najis. najis. Nah, ini lobangnya, lobang kencing umpama. Berpindah dia, sampai ke sini. Nah, berpindah sampai ke bawah sini. Maka tidak bisa lagi diusap pakai tisu, mesti pakai Air. ya. Umpama Rizky kencing, cok ke dinding, pung, habis itu lem ke dinding ini, mantul, kembali lagi ke sini, batangnya sini, umpama. Maka tidak bisa lagi nih. Kenapa? Karena najisnya sudah berpindah kembali lagi ke sini. Tidak bisa pakai tisu, mesti pakai Air. itu maksudnya. Yang kelima, tidak tercampur Tidak tercampur tempat keluar najis itu tempat keluar najis itu dengan benda-benda yang lain dengan benda-benda yang lain seperti air seperti air atau tanah atau tanah atau najis yang lain. atau najis yang lain. Adapun pendapatnya Imam Romli pendapatnya Imam Rafi yaitu yaitu kalau yang mencampuri itu kalau yang mencampuri itu bendanya kering, benda kering, maka tidak apa-apa, maka tidak apa-apa, yakni yakni masih boleh masih boleh beristinja dengan beristinja dengan batu batu atau tisu. atau tisu. Nah, Reski buang hajat, tiba-tiba kotorannya jatuh, jatuh di air. Airnya itu loncat, nyemprot ke lubangnya lagi, ya keluar nih, jatuh, airnya ini mencrat masuk kembali ke lubang, kena lubang. Boleh berisinya pakai tisu? Tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah bukan berpindah, lubangnya itu tempat keluar najis bercampur dengan air, tidak boleh. Tapi kalau begitu juga yang kering, buang hajat umpama di padang sahara, padang pasir, tiba-tiba pas jatuh kotornya debunya naik masuk ke lubang dubur, pas disapu berpasir. Berpasir. Gimana ini? Nah, menurut pendapat kebanyakan ulama itu tidak bisa lagi beristinja pakai tisu, mesti pakai Air. Tapi pendapat Imam Romli, kalau bendanya kering seperti pasir yang nyantol di lubang dubur tadi, kata Imam Romli masih bisa dimaafkan. Paham gak kira-kira dulu? Yang keenam, najis itu tidak mengalir. Jika kemaluan depan, najis itu jangan sampai lewat kepala zakar. Reski kencing, ini abuya contohkan aja ya. Nah ini kepala hasyafah namanya dalam bahasa Arab, namanya hasyafah, kepala zakar. Kencing, kalau dia mengalir ke sini, nah ini kan batas kepala ini, ngalir ke sini, lewat batas kepala, maka tidak bisa lagi berisinya pakai tisu, mesti pakai air. Jadi tidak boleh melewati air kencing itu dari batas kepala. Tapi kalau dia seandainya kencing, kemudian ada meler sedikit di kepala, itu masih bisa dimaafkan, masih boleh pakai tisu. Tapi kalau dia sudah meler, dia tahu meler nggak? Nah, apa tuh meler tuh? Ngalir kayak ingus lah. Nah, ini lah. Ngeler sampai keluar dari batas kepala, maka alat kelamin ini tidak bisa lagi beristinja pakai tisu, mesti pakai air. Udah dipaham kira-kira? B. Jikalau
alat kelamin itu alat kelamin itu yang di belakang, yang di belakang, maka maka najis itu najis itu jangan sampai lewat jangan sampai lewat di duburnya. di duburnya. Nah, tuh. Pernah lihat dubur ayam nggak? Nah, Mulut jar orang Banjar itu kelimut, kelimutnya, ya. kelimut. Cuk, 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 cuk. Nah, itu manusia juga begitu, ada kelimutnya, lobangnya di situ. Kalau seandainya umpama ada seseorang buang hajat besar, tapi kotorannya itu tidak padat, alias Mencret, jar orang kita cret, meler-meler ke sana kemari, keluar dari lubang dubur tadi, jar orang Banjar keluar dari batas kelimutnya tadi. Apakah boleh berisinya pakai tisu? Jawabannya tidak. boleh. Tidak boleh lagi. Terpaksa pakai Air. Kalau dia pakai tisu, ya nanti mesti dia pakai air lagi. Artinya kalau dia berisinya pakai tisu juga, istinjanya tidak sempurna. Mesti nanti disempurnakan pakai air lagi. Tapi kalau dia tetap pakai tisu, lalu dia sholat, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sudah meler, najisnya tadi keluar dari lubang dubur, juga meler dari keluar dari batas kepala zakar tadi. Udah dipaham kira-kira? Allah. Yang ketujuh, Yang ketujuh, meratakan batu mengatakan batu atau tisu itu atau itu ketika menyapu ketika menyapu keseluruhan ke dalam keseluruhan ke dalam keseluruhan lubang lubang tempat keluar najis. tempat keluar najis. Nah, jadi lubang, umpama lubang begini ya, lapnya itu sempurna. Nah, disempurnakan lapnya. Jangan cip, nggak bisa. Harus betul-betul sempurna sehingga terangkatlah atau hilanglah benda dari najis tadi. Kalau bendanya hilang, yang tertinggal cuma apanya? Bekasnya saja. Jadi harus menyeluruh. Nah, menyeluruh itu jangan juga bolak-balik ya, kayak orang apa namanya itu ngelap apa? Lap mobil. Ngelap mobil kah atau gosokan langsung mundur maju. Nggak boleh, dia sekali usapan saja. Buang sekali usapan, buang sampai betul-betul bersih. Paham ya? Yang kedelapan, batu atau tisu itu mesti suci. Yang kita punya, kalau tisunya mengandung alkohol, ini tidak bisa, karena para ulama kita banyak mengatakan alkohol itu masih masuk kategori najis. Walaupun ada beda-beda pendapat tentang masalah tersebut. Udah dipaham kira-kira? Nah, itu berisinya pakai tisu. Boleh pakai tisu, pakai batu, pakai kulit ya, pakai kulit pohon, daun pohon, boleh, tapi bendanya kering ya. Dia juga jangan pakai batu karang. Kalau isinya pakai batu karang, lensat nanti ya. Atau tisunya daunnya pakai daun tebu, jangan, atau daun keladi, gatal nanti. Ya, udah dipaham ya? Selesai permasalahan beristinja pakai tisu. Kita masuk judul yang baru. Perhatikan ini, kalau kita sudah belajar, maka praktekkan. Sunnah ketika ingin atau sedang atau sesudah di dalam beristinja. Apa aja sunnah-sunnahnya ini? Ya, sunnah-sunnahnya apa saja? Satu, menyiapkan batu atau tisu atau air sebelum membuang hajat. Jadi kalau mau masuk WC, masuk toilet, periksa dulu keran airnya, ada nggak airnya. Jangan tiba-tiba langsung masuk, duduk, tiba-tiba nggak ada airnya. Gimana ini? Akhirnya teriak-teriak. Periksa dulu. Apabila kalau buang hajat gitu ya,
buang air di masjid atau di mana begitu, yang paling Abu yang periksa dulu airnya dulu, baknya dulu. Ini baknya kecil. Abu ya lihat ada tai cicaknya enggak? Kalau ada tai cicaknya, itu air nggak bisa dipakai untuk istrinya. Nah, makanya kita di pondok itu tidak boleh, Abu ya tidak bikin bak kecil. Ya, dalam WC tidak ada bak. Pakai apa? Ember. Embernya pun ember cat. Kalau ember biasa pecah ditendang-tendang sama anak santri. Nah, kalau seandainya di ember itu ada tai cicaknya, tinggal buang, ganti, bilas, ganti air yang baru. Nah, jadi kalau mau masuk WC, mau buang hajat, pastikan dulu ada airnya apa enggak. Kalau enggak ada airnya nanti kalang kabut. Ya. Nomor 2. Menggunakan batu atau tisu itu dengan bilangan-bilangan yang ganjil. Seperti yang kita bahas tadi ya. Nomor 3. Menggunakan tangan kiri. Pakai tangan kiri isinya. Makanya makan pakai tangan kanan. Kalau ada orang makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, berarti dia jorok. Tangan kiri kan untuk istinja, untuk cebok, dia gunakan makan pakai tangan kiri. Dulu ada orang lagi makan sama Nabi, makan. Kemudian Nabi ngelihat orang ini makan pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Lalu Nabi berkata, "Kul dia milik, makanlah engkau pakai tangan kanan." Pakai tangan kanan, kata Rasul, makan, jangan pakai tangan kiri. Orang ini bilang, dinasihatin sama Nabi, tapi malah jawab, "Anallah astati'." Katanya, saya tidak bisa pakai tangan kanan, sudah terbiasa pakai tangan kiri. "Wa ma mana'aka illa kibir." Kata Rasul, yang mencegah kamu makan tidak bisa pakai tangan kanan itu bukan karena engkau tidak bisa, tetapi karena ada kesombongan dalam dirimu. Ketika orang tadi bilang tidak bisa pakai tangan kanan, Nabi bilang karena ada sombong dalam hatimu, maka dikatakan dalam cerita itu orang ini sudah tangan kanannya tidak berfungsi lagi. Entah kena stroke atau apa begitu, karena dia sombong tadi. Dinasihatkan Nabi tapi dia tidak mau, malah jawab lagi. Malah ngejawabnya ngarung ngidul. Akhirnya kata Nabi, "Mama manaka illa kibir." Tidak ada yang mencegah dirimu untuk makan pakai tangan kanan kecuali ada sombong di hati. Akhirnya apa? Tangan orang ini yang kanan sudah lumpuh, ibarat kata tidak bisa lagi digunakan. Nah, itu karena kualat sama Nabi. Nah, ya? Makanya itu bahayanya kalau orang menghina. Kalau orang itu sudah tidak menggunakan sunnah, oke lah, itu sudah salah. Tapi lebih salah lagi adalah kalau seandainya orang itu sudah tidak mau menggunakan sunnah, tidak mengamalkan sunnah Nabi, lalu dia menghina sunnah Nabi. Oh, itu parah banget tuh. Parah banget. Orang tersebut kualatnya itu sangat fatal sekali kalau kena kualat. Nah, pakai tangan kiri. Tapi dulu Abuya waktu sekolah di Ampel, hafal Quran tahun 97-98, itu Abuya punya orang tua angkat, namanya Habib Idrus Al-Habsyi. Jadi waktu itu Abuya ngambil tarikat sanad tarikat Syadiliyah sama Habib Idrus Al-Habsyi itu. Lalu diangkat menjadi anak angkat sama Habib Idrus Al-Habsyi. Nah, waktu itu beliau bilang, kata Habib, anak ini kalau buang hajat istinjanya pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan. Abuya bilang, kenapa Abah kau pakai tangan kanan? Enggak tangan kiri. Kata Habib tadi, tangan kiri Abah ini katanya, nah di sini di tangan kiri, telapak kiri tangan kiri ini, di dalamnya ini ada tulisan Allah. Ada tulisan Allah di sini nih. Di telapak tangan yang sebelah sini kiri ada tulisan Allah.
Biar diusap-usap nggak bisa hilang karena dia dari dalam itu tulisan, dari dalam darah dari dagang yang di dalam. Jadi tulisan darahnya tulisan Allah. Jadi kata Habib Idrus tadi, kalau beliau mau istinja, mau masuk WC, maka beliau akan bungkus tangan beliau itu pakai kain, tutup pakai kain, lalu beliau istinja, buang hajat, dan ketika istinja pakai tangan kanan. Apa kata Abah Habib itu? Katanya, Anda bukan tidak mau mengamalkan sunnah pakai tangan kiri, tapi karena ngelihat tulisan Allah ini, Anda menganggap ini lebih mulia. Akhirnya dia terpaksa menggunakan pakai tangan kanan istinjanya. Karena apa? Karena memuliakan tulisan Allah. Oleh karena itu tulisan Allah, Al-Quran itu nggak boleh dibawa ke WC, jangankan dibawa ke WC, ditaruh di lantai saja nggak boleh. Anak-anak kebahamburan tulisan-tulisan kertas tulisan Allah Muhammad tidak boleh, haram hukum. Kalau dia menghinakan bukan lagi haram, bisa jadi murtad hukumnya. Alhamdulillah. Lanjut ya. Yang keempat. Menggunakan jari tengah tangan yang kiri ketika beristinja untuk duburnya. Nah, jadi kalau istinja dubur pakai ini, jari tangan kiri dan jari tengah kiri. Nah, gosok ini. Jangan pakai ini atau pakai telunjuk. Nah, gini saja. Sini nih. Tidak boleh dicucuk. Jangan dicucuk, cucuk begini dosa. Ya. Tidak boleh cucuk, luarnya saja. Dubur, Mama. Nah, gosok. Nah, ini. Nah, gini gosok. Sek. Jangan dicucuk. Ya. Tidak wajib dicucuk. Ada sebagian orang dicucuk. Balik papan tuh ada orang belajar. Kita di sini Pak Kiai diajarin sama guru kami harus masuk segini ke dalam dubur. Dubur itu dimasukin pakai jarinya, masuk baru dikorek-korek. Kata Abu ya, gak wajib seperti itu, bahaya seperti itu, dan bisa kena penyakit ambeien. Kata Abu ya, jangan. Iya, gara-gara itu kata orang ini, saya kena penyakit ambeien. Nah itu tuh, karena ujung jari ini kuku itu ada kumannya. Jangan infeksi nanti di dalam. Nah, tapi kalau nggak begitu, saya merasa tidak sah. Nah itu karena tadi belajarnya sama guru yang salah, akhirnya kacau jadi. Jadi tidak perlu dimasukkan jari itu ya. Ada yang begitu anak santri? Kenapa begitu? Salah. Nah itu gurunya kacau. Nggak boleh, nanti Abu ya betulkan besok tuh. Ya, nggak ada begitu, nggak boleh. Salah itu. Salah. Parah kan? Nggak boleh, nggak ada begitu. Nanti Abu ya betulkan besok di pesantren insyaallah. Tidak wajib menggosok cucuk dalam itu tidak wajib. Jadi kalau luarnya sudah kasar selesai. Kalau luarnya sudah kasar selesai, tidak wajib sampai dimasukkan jari ke dalam lubang dubur itu. Untuk apa? Dada. Sudah ada yang di sini begitu. Nah, jangan lagi. Itu namanya sodomi. Sodomi pakai jari nggak boleh. Ya, tidak wajib. Itu Abu ya berapa membetulkan pelajaran di Balikpapan itu. Lapor aja, betul Kak Abu ya, betul Kak Pak Kiai, salah itu. Ajaran dari mana? Tidak wajib cucuk-cucuk ke dalam. Luarnya kalau luarnya sudah kasar, pakai sabun sudah. Tidak wajib sampai ke dalam karena dia di dalam itu sudah masuk batin. Tidak wajib. Ya. Betulkan ya. Berguru dengan yang salah, akhirnya salah juga akhirnya. Ya. Kuliah. Berapa menit lagi? Saya mana dulu ya? Pakai jari tengah. Yang kelima. Memegang zakarnya. Dengan jari telunjuk. Dan jari tengahnya. Yang mana?
Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri memegang dakarnya dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, jari tengah tangan kirinya. Nah, gimana caranya? Ini dakar. Nah, pegang gini. Kayak orang ngerokok. Nah, gini. Tapi orang kan pakai tangan kanan. Nah, gini caranya. Megang dakar seperti ini. Paham ya? Nah, itu. Wah, gedenya punya Reski. Nah, gini ya. Nah, itu. Yang keenam, mendahulukan membasuh alat kelamin depan, lalu setelah itu alat kelamin belakang. Unik memang Allah ciptakan manusia ini. Kalau ada orang kencing, belum tentu buang air besar. Jadi kalau ada orang buang air kecil, belum tentu buang air besar. Tapi kalau orang buang air besar, sudah pasti kencing dia, sudah pasti buang air kecil. Walaupun tadi sudah kencing, Bima buang air kecil, tiba-tiba pas mau sholat sakit perut, masuk ke WC, pasti buang air kecil lagi. Ya. Nah, jadi selesaikan air kencingnya, selesaikan buang air besarnya. Kalau sudah selesai, waktu istinja yang gimana caranya? Dahulukan alat kelamin depan dulu. Siram alat kelamin depannya. Paham kira-kira? Setelah bersih alat kelamin depan, baru siram alat kelamin Belakang. Kenapa bisa seperti itu, Bu ya? Karena kalau seandainya langsung saja, ini air itu akan melewati alat kelamin yang masih ada najisnya, sehingga airnya menjadi najis, nyebar kemana-mana. Tapi kalau sudah disiram kepalanya duluan, alat dakarnya, tinggal nanti menyiram alat kelamin belakang saja. Sunnah seperti itu, mendahulukan alat kelamin depan, lalu selanjutnya alat kelamin belakang. Baiklah ya. 7. Menggosok-gosok tangannya. Tangan yang mana ini? Kiri. Ke bumi atau dinding sambil menyiram dengan air setelah selesai beristinja. Habis istinja, gosok-gosok, sudah kasar, sudah hilang, lalu pakai sabun. Apalagi kalau habis makan minyak-minyak itu, makan nasi goreng apa itu ya, makan rendang atau ini kue ulang tahun, mentega. Itu pas buang hajat kayak meliir, tau meliir enggak? Kayak berminyak. Nah, itu nanti habis selesai istinja pakai sabun supaya apa? Bersih, tidak ada lagi kayak lemek, kayak minyak lemek, lemak tadi. Nah, setelah selesai pakai sabun, baru gosokkan tangan kiri tadi kemana? Ke dinding, dinding WC. Nah, gosok di bidingnya, jar orang Banjar di biding. Nah, siram. Walaupun sebentar, sunnah itu. Nah, gosok begini, pakai air. Paham ya? Jangan digini-gini kan ke badan, salah. Dilap dulu, gosok ke dinding. Nah, siram. Baru selesai. Sambil menggosok, sambil menyiram. Sunnah seperti itu. 8. Memercikan air ke sarung atau celananya. Memercikan pakai air bersih. Jadi waktu istinja itu, sebelum istinja kah atau setelah istinja kah, percikan air ke sarung atau ke celana. Supaya apa? Untuk menghilangkan rasa was-was. Nanti kalau seandainya kita selesai istinja pakai sarung, ini basah, jangan-jangan ini kena kencing tadi. Oh tidak, ini basah bukan karena kencing, tapi karena air yang sengaja kita percikan tadi. Itu sunnah. Untuk apa kata Nabi? Menghilangkan keraguan di dalam hati. Ya, tapi kalau ini basah, kenapa ya? Jangan-jangan kena kencing. Jadi percikan dulu di sarung tadi. Air sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak namanya nyiram. Nah, lanjutnya. 9. Berdoa di dalam hati.
ketika membasuh atau beristinja. Bacaannya dalam hati. Apa bacaannya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Allahumma ya Allah tahhir sucikanlah qalbi akan hatiku minan nifaqi dari sifat-sifat munafik hassin dan jagalah farji kehormatanku minal fawahishi dari perbuatan yang kecil. Fawahish itu sebenarnya perbuatan yang tidak baik seperti zina atau apa gitu. Nah, ini dibaca. Apa enggak doanya? Bacanya di mana? Dalam hati. Pada saat kapan tadi? Lagi beristinja. Istinja lagi gosok. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahish. Pada saat istinja. Ke-15 mendahulukan beristinja. Setelah itu berwudu. Iyalah, jangan wudu dulu baru istinja. Batal lagi terpegang. Batal enggak? Jadi istinja dulu, bersihkan semuanya, baru berwudu. Nah, itu adab-adab sunah-sunah ketika ingin, sedang, dan sesudah dalam beristinja. Paham tuh? Wallahu a'lam Bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka hadhihi al-ma'lumat ta'allamna min ulumiddin fa'arjiha ilaina kullama nahtaj ilaiha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim.